Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Kok bisa dikatakan batal wudu? Karena tidur digandingkan dengan apa? Dengan kencing dan digandingkan dengan BAB. Nah, kalau konconi iku batal, berarti dia juga harus batal. Dengan bahasa mereka di ilmu usul namanya namanya dalalatul iktiron. Dalil karena konconi, ya, konconi itu pinggire itu pembatal wudu, maka berarti dia menjadi batal wudunya. Tapi perlu difahami bahwasanya untuk tidur ini Pak ya, memang ada, kalau kita katakan ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan pokoknya tidur itu mutlak batal. Mutlak batal. Pokoknya wudu tidur pulas atau tidur enggak pulas, tidur ngorok atau enggak ngorok, pokoknya sing jenenge turu berarti apa? Batal. Bahkan ada sebuah hadis apa itu? Wika usah manama falyatawalla, barang siapa yang tidur ya harus wudu gitu, maka menjadi batal wudunya. Sebagian berpendapat enggak semua tidur itu membatalkan. Tapi mereka contohkan tidur dengan duduk itu enggak batal. Kenapa katanya? Karena wika usai itu di pantat atau di dubur. Ketika dia posisi duduk, maka duburnya itu apa? Tertahan oleh apa? Oleh tanah, sehingga nggak terbuka, sehingga menjadi tidak batal. Dan mereka membawa kasus dalam hadis Bukhari, tatkala para sahabat itu menunggu Nabi waktu itu sholat isya. Nabi itu kok nggak datang ya, terlambat. Nabi melambatkan datang memang, sampai sahabat itu duduk dalam keadaan apa? Tidur. Ketika Nabi datang, Nabi langsung menegakkan sholat. Yang tidur tadi langsung sholat. Kalau andai kata tidur itu batal, tentunya apa? Maka kasus mereka akan menjadi batal. Nah, maka perbuatan sahabat itu yang Nabi itu ada dan Nabi itu tahu, menjadi pengkhusus hadis yang memerintahkan bagi yang tidur itu batal wudunya dengan kaifiyah khusus, dengan model khusus, yaitu dengan posisi itu duduk. Kalau tidurnya duduk nggak apa-apa, walaupun ngantuk, walaupun sampai ngorok nggak apa-apa. Tapi ini terbantah karena di beberapa riwayat itu mereka posisinya tidak hanya duduk, ada di antara mereka itu posisi sampai muttaji'an berbaring. Berarti bukan hanya duduk. Nah, kalau andai kata itu dibawa kepada duduk saja, gimana dengan beberapa riwayat yang menjelaskan mereka itu apa? Posisi tidur, berbaring. Maka berat kan kayak gini kan, berat. Ini masalah berat. Nah, ini gimana kasusnya? Ada yang komentar lagi, itu tidurnya nggak terlalu pulas, baru awal-awal tidur gitu kan. Dibantah. Bagaimana awal-awal? Fasami itu minhu, aku mendengar dari mereka itu sampai mereka itu apa? Mengorok. Namanya ngorok itu apa? Udah pulas banget itu. Sehingga ini menjadi ramai Pak. Makanya Al-Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor itu mengatakan
termasuk ma'arik sadida, tempat peperangan yang sengit di antara fuqaha adalah kasus ini. Apakah tidur itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Nah, ini kan masalah ini ya, masalah kan. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita hanya mengambil satu hadis man nama falyatawaddo, siapa yang tidur maka harus wudhu, dengan hadis ini juga, hadis yang kita bawa ini, kita akan menjadi kesulitan menghadapi perbuatan sahabat itu yang Nabi itu tahu gitu kan. Yang itu Nabi itu tahu. Iya, ada yang berbaring, ada yang apa? Duduk, ada yang sampai ngoro, ada yang sampai seterusnya. Ini mau kita bawa apa ini gitu kan? Nggak bisa kita mengesampingkan hadis-hadis yang tadi dan hanya mengambil yang satu, yang lain kita buang, nggak bisa dong. Sama-sama hadis kan. Makanya dari sini saya punya tulisan buku dengan judul seputar namanya Nawaqidul Wudhu ya, namanya Tukhfa Mufidah fi Ahkam Nawaqidul Wudhu gitu ya, bingkisan yang berfaedah seputar hukum-hukum pembatal wudhu. Saya tulis di situ, kesimpulannya saya tulis untuk wudhu, untuk tidur ini apakah menjadi pembatal wudhu ataukah tidak. Saya ambil pendapat sebagian para ulama yang mengatakan tidak batal, bukan menjadi pembatal wudhu gitu ya, tapi sunahnya wudhu. Itu beda kan ya, dia bukan pembatal wudhu tapi apa, sunnah untuk berwudhu. Kenapa? Karena menggabungkan Pak antara dua hadis yang menyuruh berwudu dan perbuatan sahabat yang Nabi tahu mereka tidak berwudu. Nah, berarti dalam kaidah usul fikih kenapa? Asal perintah itu hukumnya wajib. Berarti barang siapa yang tidur maka wajib berwudu kan gitu. Ini dipalingkan menjadi sunnah. Kenapa kok dipalingkan menjadi sunnah yang awalnya wajib menjadi sunnah? Karena ada pemaling dari perbuatan Nabi, dari perbuatan para sahabat yang diketahui oleh Nabi. Nah, sehingga kalau jenengan pas lagi tidurnya apa jenenge dengan duduk atau dengan berbaring, ngorok atau enggak, ya kalau ditanya batal apa ora awakmu, ya ora batal. Kalau andai kata langsung sholat ya ora apa-apa. Tapi kalau jenengan wudu dulu itu luwe afdol, luwe sunnah lah, luwe sunai berwudu. Ya, itu terakhir dari hasil pembahasan kami dengan menggabungkan beberapa riwayat yang ada. Karena kalau kita hanya ya sebagian, kalau kita ini enggak menelaah banyak riwayat dan banyak kutub-kutub yang dibaca, ya pasti gambarannya adalah apa? Ya pokoknya batal. Yang satu bilang nggak batal, yang satu bilang apa? Batal. Terus piye dengan mengkompromikan hadis-hadis yang ada.